Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferry Rivaldo Sidawalo, NPM 1940201025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman selama pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilaksanakan dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu tentang pengertian teknologi pengolahan hasil perkebunan, ialah kegiatan yang memanfaatkan hasil perkebunan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan, serta jasa yang untuk kegiatan tersebut. Seperti itu. Adapun peranan dan dampak pengembangan dari perkebunan tersebut, itu yang pertama, dukungan terhadap pengembangan industri. Kemudian yang kedua, diversifikasi ekspor. Kemudian yang ketiga, peningkatan ekspor komoditas perkebunan. Kemudian keempat, yaitu tentang peningkatan dan pemerataan pendapatan. Yang kelima, penyerapan tenaga kerja. Yang keenam, itu tentang mendukung program transmigrasi. Dan selanjutnya tentang pemerataan pembangunan wilayah. Selanjutnya tentang pemeliharaan dan peningkatan kelestarian sumber daya alam. Kemudian bentuk usaha perkebunan ini dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Adapun bentuk usaha perkebunan rakyat yaitu luas tanah yang diusahakan kecil, tingkat teknologi sederhana, dan masih berada pada taraf subsistensi. Seperti itu. Selanjutnya bentuk usaha perkebunan besar yaitu luas tanah di atas 25 hektar, puluhan ribu hektar, dari 25 hektar sampai puluhan ribu hektar, itu pengusahanya berbentuk badan hukum. Itu diusahakan dengan prinsip-prinsip manajemen perusahaan, seperti itu. Kemudian menggunakan teknologi maju. Kemudian selanjutnya di materi pertemuan kedua, kita membahas tentang materi penanganan pasca panen, hasil perkebunan, dan penerapan green teknologi. Adapun materinya ialah penanganan pasca panen, hasil perkebunan yaitu kegiatan penanganan pasca panen. Tanaman perkebunan itu dapat kita definisikan itu sebagai suatu kegiatan penanganan produk hasil perkebunan sejak pemanenan hingga siap menjadi bahan baku atau produk akhir, dan sehingga siap untuk dikonsumsi, di mana di dalamnya itu juga termasuk distribusi dan pemasarannya, seperti itu. Kemudian cakupan teknologi pasca panen itu dibedakan menjadi dua. Ada dua kelompok kegiatan besar, yaitu pertama, penanganan primer dan penanganan primer yang meliputi penanganan komoditas hingga menjadi produk setengah jadi atau produk siap olah, di mana perubahan atau transformasi produk hanya terjadi secara fisik, ya. Sedangkan perubahan kimiawi ini biasanya tidak terjadi pada tahap ini, seperti itu. Kemudian perlu diterapkan dalam mengelola limbah perkebunan, yaitu green teknologi atau teknologi hijau. Seperti itu. Kemudian teknologi untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari atau meracuni lingkungan hidup untuk masa datang. Itu biasa disebut dengan teknologi hijau. Itu merupakan suatu bidang yang akan melahirkan banyak inovasi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Satu upaya untuk menjaga kelestarian itu atau keberlanjutan kehidupan. Jadi teknologi hijau itu aplikasi sains alam sekitar untuk memelihara sumber dayanya, untuk memelihara sumber daya alam serta mengelola dampak negatif akibat aktivitas manusia. Teknologi hijau ini ialah teknologi rendah karbon dan lebih ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian di pertemuan 3,
yaitu kita membahas tentang materi potensi limbah hasil perkebunan untuk ditransformasikan menjadi produk seperti itu. Jadi potensi limbah kelapa sawit ini meliputi tandan kosong. Tandan kosong sawit itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Sebagai pupuk organik alternatif dapat memberikan manfaat, ya. Manfaat lain dari segi ekonomi seperti itu. Bagi perkebunan kelapa sawit dapat menghemat penggunaan pupuk sintetis sampai dengan 50%. Kemudian potensi limbah kakao ini meliputi pemanfaatan kulit buah kakao menjadi kompos. Jadi sebaiknya dilakukan dengan komposisi campuran. Sebaiknya dilakukan dengan komposisi campuran dari bahan organik lain seperti sekam padi, mungkin sisa tanaman lain seperti itu. Jadi dapat menambahkan pupuk kandang seperti kotoran sapi atau mikroba. Kemudian pengurai. Jadi ini setelah dicampur itu dibuat dekomposer. Jadi itu sebagai pengurai, sebagai bioaktivator, yaitu bahan atau agen yang memacu proses pengomposan lebih cepat seperti MOD 71 seperti itu. Jadi dapat juga menambahkan bahan lain seperti kapur, urea, dan abu dapur itu untuk memperkaya kandungan hara kompos seperti itu. Kemudian potensi dari limbah kopi ini meliputi potensinya dari limbah kopi itu diperoleh dari dua proses pengolahan kopi, dari biji utuh menjadi biji bubuk. Jadi proses pengolahan kopi ini ada dua macam, seperti itu. Ada dua macam, yaitu pengolahan kopi merah, ya, atau kalau yang merah itu biasanya disebut sudah matang atau masak gitu. Kemudian yang kedua itu pengolahan kopi hijau atau mentah. Jadi biji kopi ini dikeringkan dengan oven dan hasilnya adalah biji kopi kering oven sebanyak 31%. Sebanyak 31%. Kemudian kopi ini digiling. Kemudian menghasilkan 21% beras kopi atau kopi bubuk. Dan 10% itu berupa limbah kulit dalam. Kemudian kulit kopi terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan bagian luar tipis, itu disebut dengan exocarp. Jadi lapisan ini kalau sudah masak dia itu berwarna merah seperti itu. Kemudian yang kedua lapisan daging buah. Daging buah ini mengandung serabut yang bila sudah masak itu berlendir dan rasanya manis bila dirasa. Jadi maka sering disukai binatang-binatang kera atau musang gitu. Jadi daging buah ini disebut mesocarp. Kemudian yang ketiga itu lapisan kulit tanduk atau kulit dalam. Jadi kulit tanduk ini merupakan lapisan tanduk yang menjadi batas kulit. Batas kulit dan biji yang keadaannya itu agak keras gitu. Biji yang dalamnya itu agak keras. Ini biasa disebut dengan endocarp. Jadi potensi limbah kelapa meliputi tempurung kelapa yang dulu hanya digunakan sebagai bahan bakar, ya. Jadi sekarang sudah merupakan bahan baku industri cukup penting dari limbah kelapa biasa ini. Jadi produk yang dihasilkan dari pengolahan tempurung itu adalah arang aktif, tepung tempurung, dan barang kerajinan. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan seperti itu. Kemudian arang aktif dan tempurung kelapa ini memiliki daya saing yang kuat karena mutunya yang tinggi dan tergolong sumber daya alam yang terbarukan. Jadi selain digunakan dalam industri farmasi ini, pertambangan atau penjernihan arang aktif juga digunakan untuk menyaring atau menjernih ruangan. Jadi dibuatkan sebagai penjernih ruangan untuk menyerap polusi dan bau tidak sedap di dalam ruangan tersebut seperti itu. Kemudian potensi limbah kayu manis ini meliputi kulit kayu manis yang berpotensi dalam pembuatan partikel board. Jadi bahan baku
pupuk kompos seperti itu. Kemudian potensi limbah ini sebagai bahan baku pupuk organik cair dan pupuk kompos. Jadi potensi limbah karet untuk sebagai bahan dasar pembuatan biokerosin. Jadi sumber energinya ini alternatif seperti itu. Jadi dari biji karet gitu kan. Jadi sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair atau biji karet dan limbah biomasa perkebunan karet berpotensi sebagai bahan baku biochar seperti itu. Kemudian di pertemuan keempat dan pertemuan kelima itu membahas tentang materi proses produksi minyak kelapa sawit, di mana prinsip pengolahan sawit itu meliputi sterilisasi tandan buah segar atau biasa disingkat dengan TBS seperti itu. Jadi pelepasan buah dari tandan, kemudian pengepresan buah untuk mendapatkan minyak, kemudian dilakukan penjernihan minyak, kemudian dilakukan pemisahan serat dan biji, kemudian dilakukan pemecahan biji, setelah itu dilakukan pemisahan inti dari cangkangnya. Kemudian dilakukan pemanenan, setelah itu pengangkutan, kemudian penerimaan buah dan loading ram. Jadi setelah perebusan atau sterilisasi, di mana ini bertujuan untuk pelepasan buah, itu preparasi mesokarbnya itu dan presoditioning kernelnya itu pelepasannya itu buah dari tandan dengan menggunakan mesin drum horizontal. Jadi mesin itu digunakan sebagai pemisahnya seperti itu. Kemudian dilakukan penghancuran di mana bertujuan untuk atau biasa disebut dengan bahasa kerennya itu diges mesocarp seperti itu. Kemudian dilakukan pengepresan. Ini dilakukan dengan hasil pengepresannya itu mengandung minyak 66% air, ya. Minyaknya 66%, kemudian air 24%, kemudian padatan tersubstansinya itu 10%. Kemudian pemurnian minyak mentah itu menghilangkan impurities yang tidak berguna seperti itu. Jadi mempertahankan minor kompeten yang berguna untuk mendapatkan triglycerida sebanyak mungkin, namun tetap ekonomis seperti itu. Kemudian di pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang materi pengeringan biji kopi dengan menggunakan sistem konveksi paksa. Jadi konsep dasar pengeringan ini seperti yang kita ketahui bahwa pengeringan adalah proses pengeluaran air dari suatu bahan pertanian menuju kadar air kesetimbangan dengan udara sekeliling atau pada tingkat kadar air di mana ini mutu bahannya pertanian dapat dicegah dari serangan jamur, enzim, dan aktivitas serangan gitu. Jadi proses pengeringan ini ialah proses pengambilan atau penurunan kadar air seperti itu sampai batas tertentu gitu, sehingga dapat memperlambat laju kerusakan bahan pertanian akibat aktivitas biologis dan kimia sebelum bahan diolah dan dimanfaatkan seperti itu. Jadi kemudian dibahas tentang konveksi paksa. Konveksi paksa itu apa gitu? Jadi konveksi paksa adalah gerakan fluida itu disebabkan oleh adanya gaya luar yang bekerja pada fluida yang melewati suatu permukaan pada temperatur yang lebih tinggi atau lebih rendah dari fluida tersebut seperti itu. Jadi karena kecepatan fluida ini pada konveksi paksa lebih besar dari konveksi bebas. Jadi proses konveksi paksa pada pengeringan kopi ini yaitu udara panas dan paksa masuk itu dari ruang bakar menuju ruang pengeringan bertujuan ini untuk mempercepat pengeringan dan mengoptimalkan hasil pengeringan seperti itu. Kemudian masuk pada pertemuan 7 itu dibahas tentang materi teknik pengemasan dan penyimpanan, mekanisme pengemasan, penyimpanan dan distribusi produk seperti itu. Jadi mekanisme penyimpanannya ini dan distribusi produk itu
pertama itu mekanisme pengemasan. Setelah itu kemudian dilakukan mekanisme penyimpanan, kemudian daya simpan, terus susut mutu dan distribusi produk. Jadi mekanisme pengemasannya ini packing house gitu. Packing house dalam arti rumah pengemasan. Jadi ini artinya tempat dimulainya kegiatan penanganan ini. Tempat dimulai kegiatan penanganan bahan pangan setelah dipanen sehingga menjadi produk yang dikemas gitu. Setelah dipanen jadi dikemas lagi. Kemudian setelah itu mekanisme pengemasannya itu kegiatan dalam rumah pengemasannya itu yang pertama itu kegiatan persiapan atau trimming, bleaching atau cleaning, sporting and grading gitu. Jadi kemudian ada perlakuan pada produk ini bertujuan untuk pematangan, kemudian curing, pelapisan dan pemeriksaan hama dan penyakit. Kemudian pengemasan itu dilakukan dengan sekunder dan primer. Jadi setelah itu ada dilakukan dengan pra pendinginan dan penyimpanan dingin. Mekanisme penyimpanannya ini penyimpanan bahan pangan adalah suatu tata cara menata, menyimpan dan memelihara, menjaga dan mengamankan bahan pangan kering dan basah yang itu ditempatkan di gudang penyimpanan gitu, di gudang penyimpanan. Jadi mekanisme penyimpanan itu yang pertama menjaga dan mengamankan ketersediaan bahan makanan itu siap pakai yang dibutuhkan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat sesuai dengan perencanaan. Itu tujuannya dilakukan mekanisme penyimpanan. Kemudian tujuannya itu untuk melindungi dan mempertahankan kualitas dan kuantitas bahan dari faktor internal maupun eksternal yang merusak sehingga masa simpan itu menjadi lebih panjang seperti itu. Jadi mekanisme penyimpanannya ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, kemudian faktor eksternal. Faktor internal yang pertama itu kadar air, kemudian hama dan penyakit, kemudian aktivitas enzim, kemudian aktivitas respirasi dan transpirasi, kemudian ada kandungan volatil, lemak atau protein. Kemudian faktor internal yang terakhir itu sifat fisik dan pangannya. Mungkin itu dari faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya itu seperti apa? Jadi faktor eksternal itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu penanganan waktu pasca panennya, kemudian sanitasi gudang, ukuran dan desain gudang, hama gudang, jadi kemasan produk juga, susunan palet dan pemberian disinfektan gitu sepertinya. Dan perlu juga kita ketahui itu syarat penyimpanan itu seperti apa sih. Jadi seperti itu syarat penyimpanannya itu adanya sistem dengan fasilitas ruang penyimpanan bahan makanan sesuai dengan standar biasa disingkat dengan FIFO, yaitu first in first out. Kemudian persyaratan yang kedua itu tersedianya kartu stok atau buku catatan keluar masuknya bahan makanan. Kemudian yang ketiga, penyimpanan suhu ruang harus dengan ventilasi baik. Kemudian itu persyaratan keempat, penyimpanan suhu dingin harus dengan suhu dan RH optimum bagi tiap produk. Jadi yang selanjutnya itu jangan mencampur produk yang karakteristiknya itu sangat berbeda. Seperti itu. Kemudian masuk pada daya simpan. Bagaimana sih teknik penyimpanannya seperti itu? Jadi teknik penyimpanannya pada poin pertama itu penyimpanan kadar air normal dan kadar air tinggi. Kemudian dilakukan penyimpanan vakum. Kemudian ketiga dilakukan penyimpanan atmosfer termodifikasi atau modified atmosphere. Kemudian dilakukan penyimpanan tekanan rendah. Setelah itu penyimpanan suhu rendah. Seperti itu. Jadi penyimpanan di bawah suhu normal itu dari 1 sampai 18 derajat Celcius seperti itu. Terus kemudian penyimpanan beku itu penyimpanan di bawah titik beku. Kemudian waktu penyimpanannya ini seperti apa?
Jadi waktu penyimpanannya ini itu penyimpanan sementara atau biasa disebut dengan temporary storage, atau untuk komoditi yang mudah sekali rusak ya. Untuk komoditi yang sekali rusak dan memerlukan pemasaran segera, itu di dekat lahan atau seluruh komoditi akan segera ditransfer ke tempat lain setelah pemanenan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan terkait apa yang bisa saya rangkum dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan 5, pertemuan 6, dan pertemuan 7 dari mata kuliah teknologi pengolahan hasil perkebunan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.